Ya, masih bersama kami dalam rangkaian Ada Apa Berita. Kita ke Bang Effendi langsung untuk tadi bertanya mengenai apakah memang dilihat juga efektivitas dengan adanya bantuan langsung tunai seperti yang dilakukan dahulu ketika kenaikan harga BBM. Ya, kita sendiri tahu lah hasil dari BLT itu kan politis ya, tidak ada ekonomis. Mana mungkin orang dikasih 150.000 terus dia bisa menjaga tingkat keterpurukannya ya. Karena ini kan hanya instan untuk mencari elektabilitas saja. Wong dibelanjakan lagi ke pulsa kok, ke handphone. Jadi tidak tepat sasaran sesungguhnya. Pasti tidak. Dan yang membuat kebijakan ini juga ngerti itu. Tapi karena itu adalah kebijakan untuk tujuan elektabilitas politis, maka memang insist harus dilakukan. Karena tesisnya sudah tidak lagi sama dengan justifikasinya antara kepentingan mengelola BBM bersubsidi dari harganya, kuotanya, dengan BLSM, dengan inflasi yang ditimbulkan, nggak match lagi. Sebenarnya harusnya ada introspeksi lah, karena sudah tidak match. Ya lebih baik seperti Jokowi lah, KJS kan saja, tidak perlu dikoneksikan antara bahwa ada dampak dari sebuah kenaikan BBM maka menimbulkan inflasi. Artinya programnya langsung saja ke sasaran-sasaran, bukan berupa tunai begitu ya? Bukan, langsung aja. Memang ada KJS, kartu Indonesia Sehat misalnya. Nggak apa-apa kita. Tapi jangan dong ini dikali-kali yang semua ditambah kurangi, akhirnya ujungnya kepentingannya hanya untuk kepentingan politis kok. Tahun 2008 juga di Karang-Karang akhirnya jatuhnya di bulan Maret juga, bulan April. Ini juga nanti gitu. Jatuhnya nanti 5, 6 bulan, 8 bulan, jatuhnya juga akhirnya 9 April juga. Jadi sudahlah, cukuplah. Ya mari kita berkompetisi sehat lah. Kelolalah energi ini dengan baik. Lakukan konversi besar-besaran. 9 tahun loh SPBG dibangun, 2006 diresmikan. Jadi besi tua itu Jalan Perintis Kemerdekaan. Sekarang mau coba lagi dibangun, orang sudah distrust. Jadi tidak lagi orang empati. Baik. Siapa yang bisa percaya bahwa SPBG nggak ada? Padahal kita tersedia gas ya. Kemudian sarana transportasi massal juga mana? Ini sebagai solusi untuk penghematan, bukan stiker. Stiker ditaruh di mobil besar-besar nggak ada gunanya. Pengguna stiker itu juga sekarang mengisi premium. Jadi tolonglah, kita jangan kemudian sama-sama ikut menjadi bodoh bersama dong. Solusinya jelas kok. Lihat di berbagai negara ada MRT. Singapura udah 20 tahun MRT. Kita MRT kan dong kota-kota yang padat kendaraan. Sehingga kendaraan roda 2, roda 4 itu bisa kita tahan laju produksinya. Baik. Masyarakat menggunakan transportasi massal yang berbasis non minyak. Apakah gas, apakah listrik. Jadi sehingga akhirnya ada pembangunan di bidang lain begitu untuk infrastruktur terutama ya. Kita PDI Perjuangan mendorong ke sana, tapi ini tidak dilakukan. Ujung-ujung naik BBM. Kemudian kita harus berpikir BLSM. Ini apa sih kok jadi disibukkan soal yang di luar konteks. Ya, Bang Sultan tampaknya melihat dari peta di DPR, sepertinya kalau seandainya memang Presiden harus bertanya kepada DPR terlebih dahulu untuk kenaikan harga BBM dan juga BLSM, tampaknya tidak ada yang mungkin akan kalah begitu untuk masalah BLSM. Kalau rapat terakhir di Setgap ya, kalau saya cerita di Setgap, kalau untuk kenaikan itu sendiri, kawan-kawan malah bilang terlambat. Maksudnya dari kemarin-kemarin, dia bilang gara-gara terlambat ini akhirnya kenaikan harga-harga yang lain sudah duluan. Apa jangan-jangan sengaja ditunda-tunda begitu sampai dekat-dekat dengan pemilu? Enggak, kan sudah dikatakan BLSM itu tadi balsem kalau menurut saya itu kan nggak tembus tahun 2014. Sudah semua sepakat begitu. Kemudian yang paling repot lagi adalah banyaknya oknum-oknum menimbun BBM bersubsidi ini kan. Yang repot kan rakyat kita. Kita disuruh menjaga, tapi seluruh orang membuat begitu. Akhirnya kita menangkap saudara-saudara kita sendiri. Ini yang terjadi kan. Itu ada bupati yang saya pernah mengunjungi tempatnya, dia bilang, Pak kenapa lama kali BBM naik? Akhirnya BBM yang di SPBU di depan rumah saya hilang sore hari. Supir saya akhirnya beli yang di depannya harga 7.000. Dia bilang, naikkan berapa saja pun, tapi yang penting ketersediaan itu selalu ada. Kan gitu, security of supply-nya. Itu yang penting bagi mereka. Bukankah itu juga bagian dari kesalahan pemerintah juga yang menunda-nunda sehingga akhirnya sampai sekarang belum ada kenaikan? Bupatinya bupatinya setuju naik
bupatinya punya uang, rakyatnya kan Begini, apa iya punya uang. maksud dia bilang kalau ada nanti kompensasi ini tolong, ini kebetulan di Indonesia bagian timur, tolong sebagian kompensasi ini untuk infrastruktur Indonesia bagian timur. Kan Makanya baik kalau mau sekali, berbuat baiklah, nggak Oke. usah dikorbankan sebuah komoditi nggak ada rakyat, embel-embel, ya. berbuat baik nggak ada embel-embel Loh, kita. Jokowi bisa langsung kartu Jakarta Sehat. Loh di sini juga bisa. ada Kenapa jalan. nggak langsung? Ini jalan juga, ini kartu Nggak itu perlu gitu. naikin BBM Jokowi di ada. Jakarta. Nggak Bukan, perlu bukan. heboh-heboh. Ya, Loh, Anda kalau mau bangun, tahu beda. apa bedanya? Beda kalau kebijakan yang sifatnya regional sama Udah nasional. 9 tahun kita Beda, ngalamin pemerintahan beda. ini. Apa Jadi, bedanya? Kalau Hah? Jakarta banyak Apa celah fiskalnya. fiskal apa? Sama fiskal kita besar. Beda lah rakyat 240 juta siapa sama ngurus yang bilang? orang berapa? 12 Kita jam 18 kesmas juta. saja Berapa? morat-marit. 8 juta. Jadi Oh. jangan disama-samakan Ini begitu, Bang political Effendi. will kembali. Adakah Betul. kemauan tanpa Pasti ada ada. goal Pasti politik-politik menjelang ke pilkada atau ke pilpres, pilek. Malah begini, Mbak Sela Begitu. gini. Ya. Malah orang mengatakan ini Demokrat akan terpuruk ketika menaikkan BBM tidak populer kan. Dan ditinggalkan Jadi kok, oleh koalisi. Jadi orang ini kok malah ketakutan gitu. Takutnya balsam itu hanya Kita nggak ada sebelum kita nggak ada 2014. takut sama Demokrat, Ya, ya. nggak ada urusan. Bukan, soal itu kita Bukan mengkritisi, ketakutan. maaf ya. Bukan saya bilang ketakut sama Saya- Demokrat. Ketakutannya sebentar, ada Pak. balsam seolah-olah Saya money anggota politik. DPR mengkritisi kebijakan kinerja pemerintah loh, bukan kebijakan kinerjanya partai loh Pak. Mohon maaf ya. Setuju. Jadi saya punya kewenangan konstitusi. Oke. Apa yang kita kritisi adalah kinerja yang tidak berbasis kepada pro pengelolaan energi. 9 tahun tidak ada pembangunan kilang, tidak pembangunan sarana Nah, ini transportasi. dia Loh, mana kilang? sudah sering disampaikan Loh, pembangunan iya. kilang itu Mana? itu perlu dana Perlu yang apa? besar, Oh. tapi Oke. profitnya sedikit. Nggak ada yang berani. Lu negara harus berada di sana. Baik, Nggak ada yang baik. berani. Jadi Ketahanan ya, energi ya, nasional bukan. nggak Kita akan bisa, angkat telepon Pak. dulu dari pemirsa yang sudah menanti di ujung telepon. Ya, ya, Halo, ya. selamat malam. Halo. Halo. Ya, silakan dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dan Bapak Doni, Pak, Mbak. Ya, silakan Bapak Doni langsung saja di Serang. Bapak Doni. Ya, silakan Pak Doni di Serang langsung saja, Pak. Ya, mengenai itu, Pak. Pak Doni, mohon maaf agak cepat sedikit dan tolong volume televisinya dikecilkan terlebih dahulu sehingga tidak bergaung. Terima kasih. Saya kan supir Puso nih, Mbak. Ya. Ya, ini langsung ke diri saya nih ya, BBM ini. Sekarang saya nganggur nih, Mbak. Oke. Bapak seorang supir sekarang menganggur karena BBM, maksudnya seperti apa, Pak ya? Ya, ditahan-tahan. Karena Supaya tidak ada BBM Mbak. di SPBU. Ya, di SPBU. Oke, baik. Di daerah mana tepatnya Pak biasanya melintas? Di Bengkulu, Mbak. Ke daerah Sumatera ya, Bengkulu ya? Ya, iya. Oke, baik. Nanti kita akan jawab dan juga tanggapan dari anggota DPR kita. Tetaplah bersama kami akan kembali bersama Anda setelah commercial break berikut.